Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini ya, kita rutinitas sore hari, yaitu sedang mengambil memunguti kata kawan. Memunguti kata. Nah, di sini ini adalah lahan yang dulu pernah kita review pula, bahwa lahan ini adalah lahan yang dulu kita tanami menggunakan biji kata yang kurang lebih isinya adalah 300 sampai 350 biji per kilogramnya. Nah, saat ini kondisi tanaman seperti ini kawan ya. Beberapa tanaman sudah mulai roboh ya, sudah tumbuh gulma banyak. Kemudian ada beberapa tanaman yang pas di depan kamera kita ini posisinya masih segar, masih berdiri tegak. Kemudian yang sebelah sana itu sebagian sudah mulai roboh. Kondisi semacam ini tentunya adalah hal yang wajar kawan ya, karena untuk saat ini ya, tepatnya kurang lebih tanggal 18 April ya, 18 April itu kondisi tanaman hampir di seluruh Indonesia itu sudah mulai roboh atau mulai dorman kawan ya, sudah mulai dorman. Nah, tanaman yang di sini ini kalau kita amati, kita rata-rata barangkali 50% lah, 50% ya, atau 40% tanaman yang ada di sini itu sudah roboh kawan ya, sudah roboh ya. Kalau kita amati ke sana semua sampai bawah sana itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 tanaman sudah mulai roboh. Nah, sore hari ini kita ingin memperlihatkan kepada kawan-kawan semua bahwa tanaman porang yang kita tanam antara yang di lahan ini dengan lahan yang terbuka, kenapa hasilnya berbeda, itu pun menjadi pertanyaan saya pribadi. Apakah ya intensitas sinar matahari itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari tanaman? Yang mana tanaman yang sinar mataharinya cukup ya, seperti di lahan terbuka itu masih tumbuh subur kawan. Bisa dikatakan 95% itu masih tumbuh subur. Sedangkan di lahan ini ya, lahan ini mayoritas atau bisa dikatakan 50% sudah mulai roboh ya, sudah mulai roboh. Nah, ini karena yang kita tanam di sini adalah lahan naungan ya, atau sinar mataharinya itu tidak sepenuhnya masuk ke area tanaman porang. Kadangkala tertahan pada jam-jam tertentu karena terhalang oleh dedaunan dari tanaman yang tinggi atau peneduh ya, tanaman peneduh. Dibandingkan dengan tanaman yang ada di lahan terbuka, itu tumbuhnya masih subur ya, tumbuh subur. Kemudian sampai saat ini itu yang roboh ya, yang roboh itu kurang lebih hanya sekitar 15 ya, enggak ada lah, paling satu pojok yang ada tanaman peneduhnya itu yang mulai roboh ya, paling sekitar 5% lah ya, 5% dari total tanaman yang ada di lahan terbuka itu yang sudah mulai roboh. Sedangkan untuk lahan ini ya, lahan di sini ini 40 sampai 50% sudah roboh kawan ya, sudah roboh. Ini kita punguti kata-katanya semacam ini. Ini pun kata nanti setelah kita punguti tidak langsung kita bawa pulang kawan ya, tidak langsung kita bawa pulang. Ini hanya kita kumpulkan, nanti kemudian kita kumpulkan di suatu tempat yang ada sinar mataharinya. Nah, kita sebar di atas permukaan lahan ya, tujuannya agar tentunya agar bisa dikatakan apa ya, dorman sempurna. Artinya dia nanti terkarantina oleh alam dengan sendirinya. Dan setelah kita bawa pulang ya, waktu kita bawa pulang, kata itu sudah benar-benar bisa benar-benar sempurna ya,
sudah kita simpan itu aman kondisinya. Nah ini nanti akan kita sebar di lahan ya, hanya kita tebar saja. Namun kawan-kawan semua, tidak semua lahan bisa ya melakukan hal semacam ini, karena ada beberapa lahan yang kita tanami itu juga kurang aman kawan ya, kurang aman, sehingga beberapa waktu yang lalu malah kita panen atau kita bongkar lebih dini ya, lebih dini itu kita bongkar. Karena apa? Karena memang kondisi lahan yang kurang begitu aman dibandingkan dengan lahan yang ada di sini. Alhamdulillah, kalau yang lahan di sini itu bersebelahan dengan lahan yang tanpa naungan ya, yang lahan tanpa naungan itu kurang lebih 1 hektar, kemudian yang sebelahnya yang naungan ya kurang lebih 1 hektar. Nah oleh karena itu untuk lahan ini sering kita jaga kawan ya, sering kita jaga sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi ya, tingkat keamanannya lebih tinggi. Nah ini sudah kita punguti katak, tinggal kita cari lokasi atau tempat yang sekiranya tidak tergerus oleh air hujan ya. Kemudian dia juga mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup ya. Kita cari tempat untuk menyebar katak porang ini. Nanti kita sebar kawan di lahan ya, harapannya tentu agar terkarantina oleh alam, dan ketika kita bawa pulang itu sudah sempurna, sudah tinggal simpan dan menunggu waktu tanam ya, waktu tanam. Sebentar kita cari tempat dulu yang sekiranya ya disinilah ya, ini kita sebar semacam ini ya, cukup kita sebar saja, kita ler ya, kita ler semacam ini, tidak langsung kita bawa pulang ya. Ini katak yang kita punguti kita letakkan di sini. Nah, ada beberapa tempat kawan yang digunakan untuk menyimpan katak semacam ini. Ini kemudian yang sebelah sana ya, ini juga untuk menyimpan katak ya, katak. Kemudian di bagian bawah lagi juga ada ya, ini hanya kita sebar semacam ini ya, kita tebar ya, harapannya nanti biar sempurna dengan sendirinya. Kemudian yang di sana juga ada, yang di sana juga ada. Nah untuk lahan ini ya, sekali lagi lahan ini adalah target kami adalah lahan yang digunakan untuk target pembibitan kawan ya, untuk pembibitan. Nah yang mana berapapun ya, berapapun untuk besar umbi yang dihasilkan oleh tanaman porang ini nanti tetap kita bongkar ya, kita bongkar ya. Contoh misalnya ini kita sampel umbinya, ini adalah katak 300 sampai 350 yang kita tanam di lahan ini ya. Harapannya sih jadi paling tidak 3 on kawan ya, harapannya jadi 3 on ya, agar apa ya, nanti sebagian kalau bibitnya kurang kita tanam ya, kemudian yang sebagian kita jual dalam bentuk bibitan kawan ya. Targetnya memang seperti itu. Ini kurang lebih 3 sampai 4 on ya, ya kurang lebih 3 sampai 4 on kawan ya. Kalau melihat besaran semacam ini kurang lebih 3 sampai 4 on. Nah ini hanya sampel, kita masukkan kembali, Nah ini adalah hasil umbi yang kita hasilkan dari bibit katak kurang lebih isi 300 sampai 350. Nah kemudian kita tanam memang jarak dekat paling ya hanya 30 cm ya, 30 cm kawan ya. Harapannya adalah memang kita tanam sebanyak-banyaknya, satu bedeng itu kita isi 3, dan 1 hektar kurang lebih estimasi isi tanaman adalah antara 65.000 sampai 70.000 tanaman ya. Karena ada beberapa bedeng yang kita isi 4 baris kawan.
ya. Ada beberapa tanaman bedeng yang kita isi, yaitu 4 baris. Ya, kita coba bongkar lagi sampel yang kedua, kira-kira hasilnya sama enggak, atau lebih besar, atau bahkan lebih kecil. Kita coba bongkar. Kalau ini kayaknya cukup besar ya, hampir kalau setengah kilonya lebih nih kawan ya. Lingkarannya seperti ini, ini ya, sampai sini ini lingkarannya. Ini berarti kurang lebih ya malah hampir sekilo, bahkan kalau setengah kilonya lebih nih kawan ya. Kita coba bongkar. Nah, ini kondisi umbi ya. Kondisi umbi yang kita hasilkan dari kata isi 350 ya, 350 kurang lebih. Ini besarannya kalau nanti ditimbang kurang lebih, kalau 1 kilonya kurang dikit ya, atau bahkan ya 1 kilo, seandainya kurang juga sedikit ya. Kalau lebih kayaknya enggak ini ya, kalau lebih enggak, karena melihat lingkarnya ya, lingkar dari tanaman ini kurang lebih sebesar ini kawan ya, sebesar ini. Ini adalah tanaman atau umbi yang kita hasilkan dari kata kurang lebih isi 300 sampai 350 di lahan naungan ya, di lahan naungan. Nah, ini kita tinggalkan saja di lahan semacam ini biar nanti akarnya mengering dengan sendirinya. Tujuan dari kita tanam di lahan ini memang adalah untuk pembibitan kawan. Bagi kawan yang ingin tanam porang dari bibit umbi pun ya, kita siapkan ya bibitnya ya. Salah satunya ini berasalnya dari katak kawan, hasilnya dari katak ya, yang kita tanam di lahan ini 100% kita menggunakan bibit katak ya, sehingga umbi yang nanti kita tanam ya, tanam kembali untuk bibit yang insya Allah bibit umbinya berkualitas, atau umbi satu musim yang dihasilkan dari biji katak. Nah ya, mungkin estimasi adalah ya sekitar 3 on ya. Ini kalau ini lebih dari yang kita harapkan, atau ekspektasinya lebih yang kita harapkan sekitar 3 on, tapi hasilnya kita dapat ya setengah kilonya lebih kawan. Kalau 1 kilonya hampir, kemudian setengah kilonya lebih ya. Ini sudah bisa masuk umbi produksi ya, besar semacam ini bisa masuk umbi produksi. Nah, demikian dulu kawan ya. Terima kasih. Bahwa yang namanya nanam porang itu kita tanam dengan jarak dekat pun tidak masalah. Yang penting target umbi yang dihasilkan itu seberapa ya, yang dihasilkan itu seberapa. Karena contoh misalnya dengan jarak tanam 20 cm, targetnya umbi adalah besar hanya 1 kg, diameternya contoh misalnya adalah sekitar 15 cm, maka 15 cm dibagi 2 yaitu 7,5 ya, kemudian ditambah 7,5, itu antar 2 umbi ya, antar diameter 2 umbi itu hanya kena 15 cm. Kalau kita tanam dengan jarak 20 cm berarti masih ada rongga antar umbi, yaitu sekitar 5 cm. Ya, demikian dulu kawan. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas ya. Ini kurang lebih jam 5 sore. Habis ini kita pulang. Setelah tadi baru saja daerah kami terguyur oleh hujan kawan ya. Kondisi tanaman banyak yang sakit. Kalau yang di lahan naungan semacam ini sudah kita semprot menggunakan fungisida beberapa kali, tapi ada yang sembuh, ada pula yang semakin parah ya, semakin parah. Kalau dibandingkan dengan lahan yang di sebelah sana yang terbuka, itu memang jauh berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.